Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, angkatan 2, Latsar CPNS Kabupaten Bogor tahun 2022. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi tentang isu menarik seputar sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang bisa kita singkat SPBE. Izinkan saya di sini untuk membuka diskusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada di kelompok 2, yakni Ibu Aprianti Rosita, lalu Pak Farijal Andriansyah, kemudian Bu Dameli Pasca, serta Bu Ermi Novitasari, dan saya sendiri Ardianto Bayu Prasojo selaku moderator dan pembuka diskusi ini. Baik, saya langsung saja mulai diskusinya. Sebelumnya rekan-rekan di sini ada yang mengenal nggak apa sih itu SPBE? Atau pernah dengar nggak sekilas tentang SPBE itu apa? Sudah pernah dengar. Sudah pernah dengar ya, dan Sudah pastinya tahu. sudah pernah dengar karena kita di pemerintahan itu kan. Oke, baik, saya langsung review aja ya. SPBE merupakan singkatan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana sistem pemerintahan ini berbasis elektronik ini adalah suatu penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Ya, hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke, sedikit dari itu review dari saya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada mungkin implementasi di tempat kerja masing-masing itu seperti apa sih? Terus mohon terus nanti hambatannya seperti apa? Contohnya seperti apa? Aktualisasinya seperti apa gitu ya? Mangga yang mau berdiskusi silahkan. Dari mana dulu? Nuhun Kang, boleh Kang? Oh ya, Pak Farijal bagaimana? Iya Kang, jadi kalau untuk di Dinas Arsip sendiri Kang, untuk SPBE itu sudah diterapkan ya di Dinas Arsip. Jadi kita punya aplikasi yang namanya Srikandi, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Jadi sistem ini itu dari pusat yang merupakan kerjasama dari Kementerian Pan-RB, BSSN, dan juga Kementerian Kominfo. Jadi ini merupakan aplikasi yang wajib dalam pengelolaan arsip yang menjadi tulang punggung serta penentu tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kita di Dinas Arsip maupun di pemerintah kabupaten dan juga perangkat daerah wajib menggunakan aplikasi ini. Jadi kenapa sih kita di Dinas Arsip itu wajib menggunakan Srikandi? Jadi kalau menurut pemerintah ada tujuan dari penggunaan aplikasi ini, yaitu yang pertama untuk mewujudkan pelayanan administrasi pemerintahan di bidang kearsipan dinamis yang berkualitas, terpercaya di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Lalu yang kedua ada mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan arsip dinamis yang berbasis elektronik. Dan yang ketiga itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE di bidang kearsipan dinamis di instansi pusat maupun daerah. Jadi untuk di Bogor ini sendiri, kita kan ini memang program nasional ya. Di daerah Bogor kita ada pilot project-nya yaitu Dinas Arsip, yaitu dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika dan juga bagian umum Sekda. Selain itu juga kita sebagai Dinas Arsip, sebagai LKD, Lembaga Kearsipan Daerah, memberikan pendampingan dan sosialisasi kepada perangkat daerah, OPD-OPD, untuk ikut menggunakan aplikasi ini kaitannya untuk pengelolaan kearsipan di wilayah masing-masing seperti itu. Oke, baik. Kalau Sangat menarik ya untuk penerapannya di sana. Tapi pasti ada hambatan dong kalau untuk ininya aplikasinya. Iya Kang, ada aja hambatannya. Jadi ini aplikasi ini sudah sejak dari tahun 2020 ya Kang. Namun kita sih dari pemerintah mewajibkan ini
di tahun 2023 semua OPD harus sudah menggunakan aplikasi ini. Namun pada kenyataannya dari tahun 2020 sampai sekarang ada beberapa kendala nih Kang, karena kita kan sudah sering pelatihan. Namun ketika pelatihan itu ketika kita panggil lagi ternyata orangnya beda lagi. Jadi ada pergantian PIC di Sri Kandi ini sendiri, sehingga kita harus mengajarkan lagi nih SDM untuk menggunakan aplikasinya. Selain itu juga kendala lainnya yaitu terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana dari perangkat daerah. Seperti itu sih Kang kira-kira kendala yang kita hadapi. Baik, tadi penerapan yang diutarakan sama Pak Farizal itu sangat menarik ya. Memang itu sangat memudahkan, sistem informasi itu benar-benar memudahkan untuk pengerjaan dan aktivitas kerja dari Pak Farizal itu sendiri ya untuk Dinas Kearsipan. Oke, baik, di saya pun ada itu namanya Sigda Kementerian Kesehatan di Puskesmas. Jadi ini sistemnya ini dari Kementerian Kesehatan langsung. Jadi dari pusat, kemudian sistem Kementerian Kesehatan membagi ini ke semua layanan puskesmas dan RSUD se-Indonesia. Jadi untuk apa sih adanya Sigda ini, untuk apa? Yaitu ada upaya dari Kementerian Kesehatan dalam penerapan standarisasi sistem informasi kesehatan sehingga tersedianya data dan informasi kesehatan itu dari seluruh Indonesia, dari seluruh puskesmas, dari seluruh RSUD itu lebih akurat, tepat, dan cepat. Dalam apa? Dalam pengambilan kebijakannya. Jadi contoh, misalkan epidemiologi itu ibaratnya jadi seperti ini. Mungkin ibu-ibu dokter atau bapak-bapak yang nakes mungkin paham ya. Jadi di puskesmas misalkan tren penyakit di suatu wilayah itu akan terlihat ketika sudah dimasukkan ke Sigda. Jadi ketika pasien datang ingin berobat, lalu semua yang ada seperti diagnosa dokter, pengobatannya seperti apa, terapinya seperti apa, itu dicatat, kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi Sigda. Jadi nanti Sigda ini dia akan memproses untuk seluruh pasien itu selama 1 bulan. Jadi seluruh pasien nih, misalkan yang datang itu, contoh ada 758 pasien datang, kemudian 758 itu disimpulkan bahwa oh ternyata puskesmas di wilayah ini paling banyak yang sakitnya itu sakit batuk misalkan, atau yang terjadi sakit lebih banyak sakit diabetesnya, atau lebih banyak sakit ini gitu. Jadi kelihatan semua gitu. Nah, sistem Sigda ini pun nanti akan terintegrasi ke semua sistem sub-subsistem yang ada di Pemda gitu. Contoh si Oke itu nanti dia untuk aplikasinya saya itu sebagai apoteker untuk penerapan pelayanan kefarmasian dari mulai perencanaan obat sampai pemakaian obatnya. Nanti dilihat tuh dalam tren 1 tahun itu nanti terintegrasi sama Sigda bahwa oh ternyata dalam 1 tahun itu yang paling banyak tuh sakit batuk. Nah, jadi nanti dari Sigda tersebut, dari kesimpulan Sigda tersebut, kita bisa lihat nih obat-obat apa aja sih yang dibutuhkan gitu untuk 1 tahun ke depan agar pelayanan kepada pasien itu dapat terpenuhi semua gitu. Jadi nggak ada tuh nanti istilah-istilah obat kurang lah, obat kosong dan lain-lain. Ada tanggapan atau mungkin ada yang ingin memberikan contoh kembali? Iya, saya. Kalau di Kecamatan Cijeruk itu ada perencanaan penyusunan metadata statistik sektoral di tingkat kecamatan dengan menggunakan aplikasi Google Form. Pada tahun 2022, Diskominfo bekerja sama dengan BPS mencanangkan metadata statistik sektoral tingkat kecamatan, di mana kegiatan tersebut dilakukan survei dengan cara visioner, wawancara atau lain sebagainya di berbagai indikator yang ada di wilayah Kecamatan Cijeruk seperti indikator penduduk, agama, pendidikan, perekonomian, dan lain sebagainya. Setelah dilakukan survei, lalu dilakukan pengolahan data, dan data tersebut dapat dilaporkan melalui aplikasi Google Form kepada Diskominfo
untuk dilakukan pengolahan kembali sehingga didapatkan data yang valid. Karena pada tahun sebelumnya data statistik tentang kecamatan dalam angka itu dilakukan setiap satu tahun sekali, namun pelaporannya masih dengan sistem lama, yaitu manual, sehingga pada kenyataannya masih banyak data yang tidak sesuai. Ermi, Seperti itu. saya Ya. mau nanya. Itu kan untuk metode pengumpulan datanya itu pakai apa ya? Pakai sistem apa ya? Karena kan untuk kecamatan sendiri lumayan besar ya, dan itu kan pasti memakan waktu yang banyak. Itu masih manual ya, datang ke satu-satu gitu ke tempat warga atau gimana? Terus juga itu kalau misalnya untuk berarti itu setelah dikumpulkan kan diolah ya sama kecamatan ya kan? Itu setiap setahun berarti untuk dikumpulkannya di akhir tahun gitu? Apa gimana ya? Makasih. Untuk mendapatkan data tersebut bisa dilakukan survei, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat atau membuat kuesioner atau meminta data kepada pihak desa, karena di desa pasti mempunyai data yang valid karena setiap hari setiap masyarakat pasti melakukan kegiatan di desa seperti update data kematian, kelahiran, itu kan pasti ada kayak gitu. Untuk pengolahan datanya itu dilakukan pertengahan tahun. Itu dilakukan pertengahan tahun karena akhir tahun itu untuk penyajian data dan harus dilaporkan kepada pihak Diskominfo itu pada akhir tahun, sehingga pada tahun berikutnya itu dapat disajikan gitu. Dan disajikannya itu bisa melalui website instansi dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk hardcover yang buku seperti buku itu. Ini kan masalahnya sama ini ya warga ya, berarti maksudnya sensusnya sensus warga kan. Itu pasti di dalam pelaksanaannya ada hambatan ya Teh. Nah itu kira-kira hambatannya apa ya Teh? Ya, hambatannya mungkin dari pemahaman warga, kan tidak semua warga itu mau disensus karena ada yang merasa keberatan atau gimana, terus masih ada yang belum paham sensusnya itu untuk apa. Jadi di setiap desa kan mempunyai pendamping ya, pendamping desa. Jadi dari pihak pendamping desanya itu tersebut itu melakukan arahan atau memberikan bimbingan kepada warga agar mau dilakukan sensus, sehingga dari pihak kecamatan maupun dari pihak pendamping desa dapat mendapatkan informasi yang valid dan yang sebenarnya. Gitu sih. Oh gitu. Kalau di tempat saya, dinas juga ada sih Teh. Saya kan di penempatannya di Dinas Tenaga Kerja. Nah, untuk mengumpulkan data-data tenaga kerja atau angkatan yang kerja yang produktif itu, kita tuh di Dinas Tenaga Kerja ada namanya Bogor Career Center. Nah, itu ada websitenya. Jadi kalau misalnya di websitenya itu, nanti para pencari kerja atau tenaga kerja produktif itu bisa masuk ke websitenya, login seperti biasa, mengisi data-datanya. Dari situ nanti kita bisa dapat, oh ternyata tenaga kerja yang produktif usia segini sampai segini tuh ada jumlahnya, ada berapa orang, untuk skill atau kompetensinya kebanyakan dari bidang apa. Jadi kita dari situ tahu, itu bisa ngumpulin data dari situ juga. Terus juga kalau dari Bogor Career Center itu sendiri juga, itu kan sebagai wadah untuk pencari kerja itu mendapatkan informasi tentang loker informasi lowongan kerja dari perusahaan, terus juga lowongan pelatihan yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja. Jadi para pencari kerja itu bisa lewat situ, bisa nanti kalau misalnya udah punya akunnya ya, kalau udah punya akunnya semuanya langsung terintegrasi di dalam website Bogor Career Center itu sendiri. Terus juga kan biasanya kalau misalnya pencari kerja itu kan pasti butuh kartu kuning atau AK1 kan. Nah itu juga bisa daftarnya lewat situ. Nanti tinggal daftar keperluannya apa, nanti dapat nomor antrian. Jadi nanti setelah dapat nomor antrian, itu langsung datang di hari yang ditentukan, bawa surat-surat aslinya. Jadi itu kalau misalnya kita udah dapat nomor antrian pasti dilayani hari itu. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu.
website itu udah lengkap ya Teh ya. Jadi memberi kemudahan bagi warga-warga yang mencari pekerjaan kayak gitu, atau membuat kartu kuning sebagai salah satu melamar pekerjaan kayak gitu ya Teh ya. Iya, jadi mulai dari kan otomatis kan di situ kan kita misalnya kita sebagai mencari kerja ya, kita pastikan kita butuh nih informasi ini lowongan kerja mana aja yang dibuka oleh perusahaan, di situ ada. Terus juga misalnya ternyata pada saat kita mau melamar di lowongan itu kita belum punya persyaratannya, misalnya sertifikasinya atau kompetensi di bidang itu, ya udah kita lihat, oh di sini di Balai Latihan Kerja ada buka nih pelatihan di bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, ya udah kita ikut. Nanti kan di situ kan dapat sertifikat kompetensi. Misalnya dia pencari kerja butuh perusahaan mensyaratkan kartu kuning gitu kan. Di situ juga bisa daftarnya lewat situ. Jadi semuanya terintegrasi di situ. Gitu sih, Teh. Iya, berarti semakin dipermudah gitu ya. Iya benar. Jadi masyarakat ya sesuai dengan tujuannya kan untuk mengurangi angka pengangguran kan, jadinya semuanya udah terintegrasi di situ. Jadi masyarakat udah nggak bingung lagi mulai dari persyaratan apa aja sih untuk buat kartu kuning itu persyaratannya. Terus ada nggak sih lowongan kerja di Kabupaten Bogor atau gimana? Atau ada nggak sih pelatihan yang kira-kira nih saya pencari kerja itu nggak punya nih kompetensi gitu kan, nggak punya nih skill gitu kan. Gimana cara buat mendapatkan skill itu, ya udah berarti ikut pelatihannya, semuanya ada di situ sih. Baik, ada lagi yang ingin memberikan contohnya? Mungkin sangat bagus ya tadi ya penerapan yang disampaikan oleh Bu Apri sama Bu Ermi. Untuk ada lagi yang ingin memberikan contoh? Mungkin seperti ini Pak, karena tujuan utama dari SPBE ini sendiri adalah untuk transparansi dan juga keterbukaan sistem informasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai kita pelayan publik untuk di kecamatan sendiri ini berkaitan dengan program-program yang direncanakan seperti itu. Di sini ada rencana strategis atau Renstra itu sendiri adalah periode rencana kerja dari suatu kecamatan atau suatu daerah OPD seperti itu yang dilaksanakan selama 5 tahun. Jadi dengan adanya SPBE sendiri, kita memiliki website. Website ini sendiri dikelola juga oleh Diskominfo, itu terkait dengan informasi-informasi terkait dengan perencanaan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Jadi karena gunanya adalah keterbukaan, jadi setiap masyarakat itu dapat mengetahui rencana apa saja yang akan dilaksanakan oleh kecamatan selama 5 tahun. Dan dengan ini juga, dengan adanya SPBE ini sendiri, keterbukaan informasi itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga apabila dari pihak kelurahan ataupun desa ingin mengajukan suatu program atau ada kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diajukan dan dimasukkan ke dalam Renstra. Di sini juga dengan adanya SPBE ini sendiri dapat melakukan evaluasi. Evaluasi ini dapat dilihat dari website itu sendiri dan dari Diskominfo itu dapat melakukan evaluasi terkait dengan kebaruan dari informasi yang disampaikan oleh pihak kecamatan terkait dengan berbagai program dan juga kegiatan. Guna dari SPBE ini sendiri apabila diterapkan oleh kecamatan seperti di Kecamatan Resa Timur, itu akan untuk mengefisienkan penggunaan paper, jadi less paper seperti itu. Baik, apakah dari penerapan tersebut ada hambatan? Sejauh ini terdapat beberapa hambatan, tapi tidak mengganggu dari jalannya SPBE. Salah satunya adalah mungkin upgrade dari website itu sendiri terkait dengan Renstra yang disampaikan. Jadi untuk Renstra sendiri kan dari 2018 sampai 2023 selama 5 tahun seperti itu. Namun mungkin di website sendiri untuk beberapa kecamatan itu tidak dilakukan regularly seperti itu Pak. Jadi tidak dilaksanakan selama 6 bulan. Seharusnya itu dilakukan minimal tahun itu 2 kali seperti itu. Jadi kembali juga bagaimana kondisi dari SDM suatu kecamatan. Baik. Berarti intinya setiap penerapan SPBE ini selalu saja ada hambatan yang tadi sudah disampaikan teman-teman. Apapun itu, hambatan-hambatan itu mungkin nanti bisa kita ubah ya kalau setelah kita nanti menjadi aktif ya, menjadi PNS yang berakhlak seperti itu yang sesungguhnya. Jadi untuk hambatan-hambatan ini memang sebuah keniscayaan untuk kita beradaptasi dan merubah sesuatu kebiasaan ya. Pasti aja ada hambatan itu. Yang penting penerapan sistem SPBE ini sudah mulai digalakkan seperti itu ya. Jadi yang langsung menggalakkan
sistem SPBE ini kan langsung dari presiden ya, yang tadi tahun 2018 ya. Tidak hanya itu juga sih, tidak hanya di daerah-daerah saja. Saya juga waktu itu pernah pengalaman ya. Saya waktu itu bikin izin-izin aja dulu setelah semasa saya bekerja di swasta, itu saya selalu membuat izin itu di OSS itu, online single submission. Seperti contoh saya mau bikin izin izin usaha, atau saya mau bikin izin izin industri, atau izin menjual obat dan lain-lain, itu semuanya lewat online single submission. OSS ini memang benar-benar memudahkan pengusaha, baik pengusaha besar maupun UMKM, untuk mereka bisa mendapatkan izin usaha mereka seperti itu. Dan juga OSS ini sudah terintegrasi ke semua kementerian. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mau ikut berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih, Kang. Selamat Pak. Ya. wabarakatuh.